Stabilitas keamanan Indonesia, khususnya Papua, sedang disandera oleh separatis yang menamakan dirinya sebagai OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Suka tidak suka, kita harus mengakuinya. Kita tidak pernah berhasil menyelesaikan gerakan separatisme di bumi Papua. Padahal, kita memiliki satuan elit bersenjata dan kekuatan tempur yang dengan hitungan matematika dipastikan mampu memberangus kelompok yang menamakan dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka tersebut. Pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Penyebutan KKB bertujuan untuk mengabaikan unsur ideologis dari OPM. OPM, KKB, entah apapun sebutannya, fakta yang terjadi adalah kita sedang dibelenggu oleh sepak terjang mereka lewat berbagai cara. Menciptakan kerusuhan seperti menyandera, membunuh warga, membakar rumah warga, merusak fasilitas negara, dan yang paling mengkhawatirkan adalah mengadu domba masyarakat agar memusuhi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi ini telah berlangsung begitu lama, bahkan sejak OPM dibentuk pada tahun 1965 silam. Untuk mengurai permasalahan di atas, perlu kiranya membuka fakta sejarah masa lalu dan temuan-temuan kekinian yang kemudian menjadi rangkaian peristiwa yang berguna untuk memahami mengapa begitu sulit menumpas OPM dari tanah Papua. OPM adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Menurut tokoh Papua Nicolaas Jowe, organisasi Papua Merdeka dibentuk oleh para serdadu Belanda di Papua pada saat pecahnya peristiwa gerakan 30 September. Tujuannya untuk memusuhi Republik Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah paling timur tersebut. Organisasi ini sempat mendapatkan dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Gaddafi dan pelatihan dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera bintang kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya sering membawa-bawa bendera bintang kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang nasional. Lambang nasional tersebut diadopsi sejak tahun 1961 sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai Perjanjian New York. Perjanjian New York menyebutkan Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada UNTA pada 1 Oktober 1962, dan 1 Mei 1963 UNTA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, yang kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB. Hasil pepera menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Papua yang kontra NKRI menganggap persetujuan politik Belanda dengan Indonesia yang melahirkan Perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan. Ketidakpuasan itu diwujudkan dalam bentuk diplomasi maupun kerusuhan yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya yang pro-Papua Barat. Diplomasi di luar negeri disuarakan lewat kesenjangan ekonomi yang dimana pemerintah Indonesia dianggap menganaktirikan Papua. Mengeruk kekayaan Papua tanpa dinikmati oleh rakyat Papua sendiri. Sedangkan perjuangan di tanah Papua dilakukan dengan pendekatan kekerasan. Perjuangan tersebut mendapat dukungan, terutama dari rakyat yang anti-Indonesia dalam bentuk dukungan sandang, pangan, obat-obatan dan dana. Bahkan dukungan terhadap OPM diberikan oleh pemerintah sipil, cendekiawan, termasuk kelompok kecil TNI dan polisi. Hal ini terbukti dengan terungkapnya beberapa personel TNI Polri yang membelot ke OPM beberapa waktu lalu. OPM terbukti berhasil menyusup di institusi pertahanan Indonesia. Menyinggung penyusupan OPM di institusi pertahanan Indonesia, ada satu fakta menarik yang berhubungan dengan alutsista atau persenjataan KKB Papua atau OPM. Fakta tersebut adalah temuan senjata KKB oleh TNI yang ternyata rata-rata adalah M16, Stier Agustus, AK-47, sebagian besar SS Pindad, dan senjata rakitan. Pertanyaan besar dari keberadaan senjata tersebut adalah jenis senjata SS Pindad. PT Pindad adalah perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang produksi peralatan pertahanan alias alutsista. Menyimpulkan keterlibatan TNI dalam eksistensi OPM tentu bukan jawabannya.
Namun yang pasti adalah ada oknum supplier atau distributor SS Pindad yang berkomunikasi dan bertransaksi dengan pihak OPM. Bagaimana dengan senjata AK-47 yang identik dengan senjata para pemberontak di berbagai belahan dunia? Menyimpulkan Rusia berada di belakang OPM tentu harus ditelusuri lebih jauh. Poin penting dari keberadaan senjata OPM adalah letak geografis Papua yang membuka ruang bagi suplai masuknya persenjataan OPM. Di bagian utara, ada Filipina yang memiliki banyak senjata M16 dan AK-47 dari bekas konflik Moro. Di timur ada Papua New Guinea yang merasa satu suku. Di selatan ada Australia yang bak musuh dalam selimut, mengintai perpecahan NKRI. Negara tentu memiliki data dan informasi yang jauh lebih mendalam dari apa yang bisa disajikan oleh konten ini. Oleh karenanya, negara seharusnya juga lebih tahu bagaimana cara memitigasi dan mengamputasi kekuatan OPM agar tidak menjadi api dalam sekam yang kelak di kemudian hari menyebabkan disintegrasi. Negara harus berkaca pada sejarah lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi.